Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Jika kalian dalam keadaan sehat, kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kali ini kita masih tetap belajar dari rumah. Walaupun kita belajar dari rumah, kita masih bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat juga. Jangan lupa, sebelum kita mulai belajar, sudahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang Ibu perlihatkan di gambar? Ya, sebelum kita belajar, sebaiknya kita sholat subuh dulu. Terus, kalau yang non-muslim, kalian beribadah, jangan lupa, kemudian mandi pagi, setelah itu berpakaian rapi, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa berdoa sebagai wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, jika kita melakukan kegiatan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat yang baik juga. Seperti kita mandi pagi, badan kita sehat, bersih. Kuman sama virus hilang dari tubuh kita. Maka kita bisa ikut belajar. Nah, anak-anak, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 1. Di kelas 3, tema 1 adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di tema 1 ini, kalian akan mempelajari 4 subtema. Subtema yang pertama adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian di subtema kedua, kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terus di subtema ketiga, kalian akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Yang terakhir, subtema 4, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak, di subtema 1 ini, kalian akan mempelajari apa saja sih? Nah, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Tujuannya agar setelah mengamati contoh, kalian dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Ya, kemudian kalian nanti setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian bisa menyebutkan 4 ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah itu, kalian juga diharapkan dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat melalui membandingkan gambar. Yang terakhir, diharapkan setelah mempelajari ini, kalian dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 secara panjang. Nah, untuk mencapai tujuan ini, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kegiatan kita yang pertama, agar tujuan kita yang tercapai, pertama kita akan mengamati dan mengidentifikasi bentuk pola irama pada lagu cicak-cicak di dinding. Nah, nanti sama ibu guru disajikan teks lagunya. Kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Kemudian kegiatan kita juga akan mengamati video dan menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berdasarkan video tersebut. Terus apalagi? Nanti yang selanjutnya kalian akan mengamati contoh sama Bu Guru, nanti akan diberikan contoh cara membilang dan menuliskan lambang bilangan. Yuk anak-anak,
kita mulai saja ya kegiatannya. Nah, coba kalian perhatikan ada gambar apa saja di sana. Nah, ya, di lingkungan sekitar kita banyak terdapat pohon, ya, ada hewan, ada tumbuhan, ada juga benda-benda mati. Contohnya seperti yang ada pada gambar, ada apa? Sepeda, papan jungkat-jungkit, ada apa lagi? Bola, terus ada pagar juga, ada burung, ada bunga, ada juga kupu-kupu, ada sepeda, ada juga anak-anak yang sedang bermain, ada yang sedang berolahraga, ya. Nah, yuk kita pelajari tentang lingkungan di sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita terdapat makhluk hidup. Ya, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup di sekitar kita adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Apa saja sih ciri-cirinya? Nah, ternyata sebagian besar makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak. Makhluk hidup itu bernafas, kemudian berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap perangsang. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, setelah kalian mempelajari tadi, memperhatikan lingkungan, terus membaca teks, coba kalian tuliskan. Kalian ingat-ingat ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan teks bacaan itu ada apa saja. Ya, betul. Yang tadi ada bergerak, kemudian bernapas, terus berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu makan. Makhluk hidup juga tumbuh. Kemudian makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, coba kalian perhatikan, gak ada apa di sini. Ada TV. Nah, di dalam TV itu ada gambar. Bu, kok kenapa ada jam? Nah, kita lihat ada apa yang di jam. Yuk, kita perhatikan apakah ada sesuatu yang lain selain jam. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ada apa yang bergerak itu? Nah, kalian perhatikan. Nah, hewan apakah itu? Nah, itu adalah hewan cicak. Ya, anak-anak ya. Nah, nih kalian perhatikan lagi. Ada cicak di sini. Nah, sudah jelas ya kalian amati cicak. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaannya setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu dan mengamati video. Nah, yang pertama coba tuliskan 3 contoh makhluk hidup. Apa saja itu makhluk hidup ya. Kemudian yang kedua, coba kalian tuliskan 4 ciri makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, coba bagaimana cara cicak bergerak. Kalian tadi sudah melihat ya, cicak bergerak dengan cara bagaimana. Nah, kalau sudah, yuk kita nyanyikan cicak-cicak di dinding. Nah, lagu cicak-cicak di dinding ini nanti akan menjelaskan
bagaimana cara cicak bergerak dan apakah cicak termasuk makhluk hidup? Nah, apa sih ciri-cirinya bahwa cicak itu termasuk makhluk hidup? Nah, yuk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, ya, tuh. Jadi ternyata cicak itu ya ada di dinding, diam-diam merayap. Nah, kemudian datang seekor nyamuk. Nah, cicak menangkap nyamuk. Nah, sekarang kalian perhatikan tanda kotak pendek dan tanda kotak panjang. Tanda tersebut menunjukkan panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu disebut dengan pola irama. Ya. Nah, pola irama dapat diketahui berdasarkan ketukan. Ya. Nah, setiap lagu memiliki pola irama yang berbeda. Satu lagu dengan lagu yang lainnya. Ya. Nah, pola iramanya dapat sama, merupakan pengulangan, berbeda sedikit, bahkan sangat berbeda. Nah, anak-anak ya. Nah, dalam lagu tersebut terdapat kata merayap. Ya, merayap merupakan cara makhluk hidup bergerak. Dalam hal ini adalah cicak. Ya, bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa cicak merupakan salah satu makhluk hidup. Ciri apa lagi yang terdapat pada cicak berdasarkan lagu tersebut? Yang pertama, makan. Cicak memerlukan makan. Makanan cicak adalah nyamuk, ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba pada lagu cicak-cicak di dinding tadi, pola irama yang sama itu pada baris yang keberapa? Nah, ya. Nah, sedangkan pola irama yang berbeda terdapat pada baris yang keberapa? Nah, ya. Yang ketiga, berapa ketukan pada setiap baris? Nah, kalau sudah, yuk kita perhatikan. Nah, ada TV lagi. Ya, di dalam TV ini kita bisa melihat ada hewan apa ya? Nah, ada ikan. Coba kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh ikan-ikan tersebut. Ya, tuh. Nah, sudah kalian. Nah, apa saja ciri-ciri yang terdapat pada ikan? Coba tadi. Nah, tadi ikan berenang. Berenang, terus ikannya bernafas, terus ikannya makan, terus ikan juga berkembang biak. Berenang merupakan salah satu cara makhluk hidup bergerak. Nah, ikan dapat bertelur sampai ribuan. Nah, bagaimana sih cara membilang dan menulis lambang bilangan ribuan? Yuk kita pelajari. Sekarang kalian perhatikan contoh cara membaca lambang bilangan di bawah ini. Nah, sekarang angkanya 1.000 itu dibaca 1000. Kemudian 2.000 dibaca 2000. Nah, 3.000 dibaca 3000.
4.10 dibaca 4.100. 4.250 dibaca 4.250. 5.500 dibaca 5.500. 6.050 dibaca 6.050. Kemudian 7.150 dibaca 7.150. 10.000 dibaca 10.000. Kalian perhatikan angkanya. Di sini kalau ada 3 angka di belakang titik atau ada 4 angka di sini, ada 4 bilangan, ini merupakan bilangan ribuan. Sedangkan jika ada 5 angka seperti ini merupakan bilangan puluhan ribu. Nah, coba kita akan lanjutkan bagaimana kita mengurutkan lambang bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalian perhatikan contoh urutan bilangan di bawah ini. Nah, kalian lihat 5.250, 3.250, 1.250, 2.250. Kemudian yang terakhir 4.250. Jika kita ingin membandingkan bilangan, kita bandingkan angka yang depannya dulu, angka ribuannya. 5, di sini ada 3, ada 1, ada 2, ada 4. Ya. Nah, di sini kita bandingkan mana bilangan yang paling kecil. 1, betul. Kita tuliskan di sini berarti 1.250. Setelah angka 1, angka berapa lagi? Angka 2. Angka 2 kita tulis 2.250. Angka berapa lagi setelah angka 2? Ada angka 3. Berarti kita tuliskan 3.250. Kemudian lihat ya, selanjutnya adalah angka 4. Kita tuliskan 4.250. Kemudian yang terakhir yang paling besar adalah angka 5. Kita tuliskan 5.250. Karena di sini 250-nya angka yang belakang itu semuanya sama. Jadi kita membandingkannya cukup dengan angka yang depannya. Jika angka depannya ada 2 yang sama, kita bandingkan lagi angka yang ratusannya yang di belakang. Kemudian kalau ratusannya sama, kita bandingkan lagi yang angka puluhannya. Setelah itu kita bandingkan yang satuannya. Maka kita akan mudah mengurutkan bilangan dari yang terbesar, yang terkecil ke yang terbesar. Nah, coba tadi kalian sudah belajar ya? Sudah mengamati, sudah menyimak dengan seksama apa yang Ibu jelaskan. Sekarang coba kalian tuliskan nama lambang bilangan di bawah ini. Nah, 2.020 dibaca berapa? 2.100, 2.150, 2.154, 2.054, dan 2.005. Kalian tuliskan di buku kalian, di kertas folio.
Yuk kita lanjutkan lagi. Coba kalian lengkapi bilangan di bawah ini. Kalian perhatikan satu persatu kotak yang berisi lambang bilangannya. Ya, ada kotak yang masih kosong. Tugas kalian adalah mengisi kotak kosong tersebut dengan bilangan yang sesuai. Kalau kalian sudah selesai, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan mengurutkan lambang bilangan. Masih ingat ya bagaimana cara mengurutkan lambang bilangan? Masih, yaitu dengan cara membandingkan. Membandingkan bilangan paling depan. Ya, ribuannya dulu kalian bandingkan. Nah, kalau kalian sudah membandingkan, menentukan mana yang paling kecil, kalian akan mudah mengurutkannya. Coba kalian urutkan lambang bilangan di bawah ini. Nah, kalian sudah selesai mengurutkan lambang bilangan di bawah ini, berarti sudah selesai kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa tetap belajar. Sampai ketemu lagi besok. Ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.